wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis perbankan. Sebelum membahas jenis-jenis perbankan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu bank. Bank adalah sebuah lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut jenis-jenis perbankan. Jenis-jenis perbankan dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, dari segi fungsi atau kegiatan usaha. Yang kedua, dari segi kepemilikan. Yang ketiga, dari segi status. Yang keempat, segi menentukan harga. Dan yang kelima, segi menurut target pasar. Bank berdasarkan fungsinya. Jika dilihat berdasarkan dari fungsinya, jenis bank dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Yang pertama, bank sentral, yaitu bank yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dalam negeri. Bank sentral dioperasikan oleh pemerintah dengan fungsi utamanya sebagai penerbit dan penguasa tunggal terhadap uang yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan mengendalikan sistem perbankan suatu negara. Contohnya, Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara Indonesia. Yang kedua ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, bank dari segi kepemilikan. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 5, yaitu bank pemerintah, bank swasta, bank asing, bank campuran, dan bank pembangunan daerah. Yang pertama ada bank pemerintah. Bank pemerintah adalah perusahaan perbankan yang seluruh atau sebagian besar kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah. Bank ini biasanya disebut sebagai bank BUMN atau badan usaha milik negara. Contoh bank pemerintah antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Yang kedua ada bank swasta. Bank swasta adalah perusahaan perbankan yang sebagian besar kepemilikannya dimiliki pihak swasta. Contoh dari bank ini antara lain Bank BCA, Bank Mega, Bank Danamon, dan Bank BMNC. Yang ketiga ada bank asing. Bank asing adalah cabang perusahaan perbankan asing yang membuka usaha di Indonesia dan kepemilikannya dimiliki oleh orang asing. Contohnya bank asing HSBC, Bank of America, dan Bank Citibank. Yang keempat ada bank campuran. Bank campuran adalah perusahaan jasa keuangan yang didirikan lebih dari satu bank umum, yang didirikan badan hukum di Indonesia dan badan hukum di luar negeri. Bank ini sering juga disebut sebagai joint venture bank. Dan yang terakhir, kelima ada bank pembangunan daerah. Bank pembangunan daerah merupakan bank yang sebagian besar atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, ada jenis bank berdasarkan status. Jenis-jenis bank satu ini dilihat dari kemampuan perusahaan perbankan tersebut melayani nasabah dalam segi jumlah produk, modal, serta kualitas pelayanannya. Berdasarkan statusnya, bank dibagi menjadi 2, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Yang pertama ada bank devisa.
Bank devisa adalah perusahaan perbankan yang bisa melakukan transaksi luar negeri dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan mata uang asing, seperti jual beli valuta asing. Contoh bank devisa antara lain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mega, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada bank non-devisa. Bank non-devisa juga bisa melakukan transaksi luar negeri, seperti bank devisa, namun wilayah tertentu saja. Contoh dari bank non-devisa adalah Bank BCA Syariah, Bank Jasa Jakarta, dan yang lainnya. Selanjutnya, jenis bank dari segi menentukan harga. Jenis bank ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama ada bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga. Karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Contoh bank konvensional adalah Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, dan BCA. Yang kedua ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maksudnya adalah bank yang dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Contoh bank syariah adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalan, Bank BCA Syariah, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis bank menurut target pasar. Dilihat dari sisi target pasar, dalam bentuk fokus pelayanan dan transaksinya terhadap penabung, maka jenis bank ini dapat digolongkan menjadi tiga, yakni yang pertama ada retail bank atau bank dalam layanan berskala kecil. Bank jenis ini memfokuskan layanan dan transaksinya kepada penabung-penabung individual, perusahaan, dan lembaga lain yang berskala kecil. Dalam usahanya, pelayanan kredit yang diberikan sekitar 20 juta, walaupun angka ini tidaklah tetap. Yang kedua ada corporate bank atau bank dalam layanan berskala besar. Bank jenis ini memfokuskan layanan dan transaksinya kepada penabung-penabung yang berskala besar, seperti dalam bentuk perusahaan. Yang ketiga ada retail corporate bank atau bank dalam layanan kecil atau besar. Bank jenis ini tidak memfokuskan layanan dan transaksinya kepada kedua jenis penabung tadi. Bank jenis ini memandang bahwa potensi pasar baik retail maupun perusahaan harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan meskipun terdapat kemungkinan penurunan kemampuan. Begitu juga apabila disebabkan perubahan keadaan pasar, penggantian pengelola, bahkan juga dipengaruhi adanya program-program tertentu dari pemerintah untuk dijalankan. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai jenis-jenis perbankan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.